Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Tuhan kita selalu melindungi kita. Dalam pelaksanaan PLP 1 dan PLP 2 pada tahun sebelumnya berbeda dengan pada tahun 2020. Pada tahun 2020 ini pandemi yang kita alami akibat dari merebaknya virus COVID, sehingga pelaksanaan PLP 1 dan PLP 2 kita laksanakan secara daring. Bahkan pembekalan pun jika kita laksanakan secara daring. Alur PLP Unikama pada dasarnya terdapat 10 langkah. Yang pertama yaitu kita melakukan perizinan ke tempat sekolah mitra. Yang kedua, mahasiswa melakukan pendaftaran PLP mulai dari tanggal 15 sampai 14 September. Selanjutnya, mahasiswa melakukan pembayaran. Yang keempat, pengumuman zonasi. Yang kelima, pembekalan PLP mahasiswa secara daring melalui kanal YouTube resmi Universitas Ganjuran Malang. Kemudian yang keenam, pelaksanaan PLP 1 kita laksanakan pada bulan Oktober tanggal 5 sampai tanggal 9 Oktober. Yang kita lanjutkan dengan langkah ketujuh, pengumpulan laporan PLP 1 kepada DPR. Tanggal 12 sampai 30 November kita laksanakan pelaksanaan PLP 2. 15 sampai 29 November ujian praktek mengajar PLP 2. 30 November sampai 5 Desember yaitu langkah yang terakhir, langkah ke-10, pengumpulan laporan PLP 2 dan video praktek mengajar yang diunggah di Google Drive masing-masing mahasiswa. Untuk itu linknya dari luaran PLP 2 mohon diberikan kepada guru pamong dan DPR sebagai bentuk evaluasi dari kami. Berdasarkan SK pengumuman nomor 3/PLP 1A.3 LP3L UKML /8/2020 bahwa peserta PLP dibedakan menjadi dua, yaitu Jawa dan luar Jawa. Hal ini berdasarkan ketentuan yang ada dan menyesuaikan di masa pandemi ini. Ketentuan yang memilih PLP yang di Jawa memiliki ketentuan yaitu mahasiswa yang berdomisili dan bertempat tinggal di Jawa. Artinya, mahasiswa yang luar Jawa yang masih ada di Kota Malang, kami persilahkan untuk memilih PLP di Jawa. Yang kedua, ketentuan PLP Jawa, pelaksanaan PLP tentunya dilaksanakan di Pulau Jawa. Kita khususkan pada daerah Kota Malang. Yang ketiga yaitu ketentuan memilih PLP di luar Jawa. Mahasiswa luar Jawa yang terlanjur pulang kampung, yang kami berikan alternatif untuk melaksanakan PLP di luar Jawa secara individu. Artinya mahasiswa yang ada di luar Jawa, kami mohon mencari sekolah sendiri di luar Jawa yang terdekat dengan tempat tinggal saudara. Sehingga alternatif tersebut kami tidak mengharuskan mahasiswa yang di luar Jawa untuk datang ke Pulau Jawa dengan biaya transport, dengan biaya akomodasi yang cukup mahal, ataupun dengan kondisi pandemi yang seperti ini untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Pelaksanaan PLP luar Jawa tentunya harus di luar Pulau Jawa. Syaratnya untuk mengikuti PLP luar Jawa harus ada form kesediaan sekolah agar kami dapat memplotting dengan pasti sebagai jaminan dengan pasti mahasiswa PLP luar Jawa
sudah mengkoordinasi dengan pihak sekolah yang di luar Jawa. Tata laksana PLP yang di Jawa. Tata laksana PLP 1 dan PLP 2 di Jawa. Yang pertama adalah mahasiswa peserta PLP yang di Jawa tidak diizinkan untuk memilih sekolah sendiri. Yang kedua, pembentukan kelompok penentuan sekolah tempat PLP yang di Pulau Jawa sepenuhnya diatur oleh unit LP3L. Format pengumuman kelompok harus mengacu dan harus terlampir 4 komponen. Yang pertama, list kelompok mahasiswa disertai dengan nomor HP masing-masing mahasiswa. Yang kedua, nomor WhatsApp atau nomor HP mahasiswa ketua kelompok. Ketua kelompok mahasiswa tersebut dipilih oleh LP3L. Yang ketiga, nomor WA koordinator guru pamong. Yang keempat, nomor WA DPL dosen pembimbing lapangan. Poin yang ketiga, pelaksanaan PLP di Jawa dilaksanakan secara daring sesuai dengan platform daring sekolah mitra PLP yang ada di Pulau Jawa. Tata laksana PLP di Pulau Jawa bagian yang keempat, yaitu pihak sekolah yang ada di Jawa mengizinkan pelaksanaan PLP secara luring atau kehadiran piket di sekolah sepenuhnya diatur oleh pihak sekolah. Jadi kemungkinan besar PLP yang ada di Jawa bisa diberlakukan luring meskipun siswa berada di rumah, tetapi untuk jadwal piket hadir di sekolah harus dijalankan mahasiswa sesuai dengan ketentuan sekolah yang ditempati oleh mahasiswa tersebut yang ada di Pulau Jawa. Poin yang kelima, prosesi pembimbingan oleh guru pamong dan DPL bisa menggunakan media virtual conference Zoom meeting, tetapi kami juga bisa memudahkan teman-teman mahasiswa untuk menggunakan WA atau media-media yang lainnya yang sekiranya bisa untuk memudahkan proses pembimbingan. Tetapi tidak selamanya pembimbingan dilakukan secara daring. Ada ketentuan yang mungkin bisa pembimbingan dilakukan secara luring. Sehingga kami mohon kepada mahasiswa PLP yang ada di Jawa untuk bersedia hadir jika dibutuhkan sekolah untuk hadir pembimbingan di tempat sekolah. Kemudian untuk prosesi pengantaran dan penjemputan mahasiswa PLP yang ada di Jawa dilakukan secara daring menggunakan virtual conference Zoom meeting. Simpelnya menggunakan video call WA yang terdiri dari 4 SDM, yaitu kepala sekolah, koordinator guru pamong, DPL pengantar, dan ketua kelompok mahasiswa. Pengantaran dan penjemputan bisa dilakukan secara luring asalkan pihak sekolah bersedia menerima mahasiswa atau melakukan serah terima mahasiswa secara luring asalkan pihak sekolah bersedia. Dan tentunya kesediaan tersebut harus sesuai dengan kesepakatan antara DPL dan ketua kelompok mahasiswa. Yang ke-8, yang terakhir, ketentuan jadwal pengantaran penjemputan mahasiswa baik luring atau daring sesuai dengan kesepakatan DPL, koordinator guru pamong, 1 minggu sebelum pelaksanaan pengantaran atau penjemputan. Tata laksana PLP 1 dan PLP 2 di luar Jawa. Bagi mahasiswa yang ada di luar Jawa yang sudah terlanjur pulang kampung, kami anjurkan untuk membentuk kelompok sendiri yang ada di pulau luar Jawa dan mencari sekolah sendiri di luar Pulau Jawa, dan tentunya harus disertai dengan form kesediaan sekolah. Form kesediaan sekolah tersebut dapat diunduh di bagian
laman lp3l.unikama.ac.id di bagian tanya jawab seputar PLP di menu persyaratan PLP luar Pulau Jawa. Yang kedua, hasil form tersebut harus, nah ini kalau harus berarti hukumnya wajib, dilengkapi dengan nomor WA ketua kelompok, nomor WA aktif kepala sekolah, tanda tangan kepala sekolah, disertai dengan dibubuhi stempel resmi sekolah. Selanjutnya diupload di laman pendaftaran plp.unikama.ac.id. Yang ketiga, pentingnya nomor WA Capsek ini sebagai dasar pelaksanaan pembekalan kepada kepala sekolah, memudahkan informasi, koordinasi, monitoring, serta proses zonasi sekolah dan pengantaran penjemputan secara daring oleh DPL di sekolah mitra PLP luar Jawa. Sekaligus itu juga proses koordinasi penghonorariuman PLP luar Jawa. Yang keempat, ini yang terpenting, jika nomor WA kepala sekolah yang ada di luar Pulau Jawa tidak bisa dihubungi, maka status mahasiswa peserta PLP 1 dan PLP 2 luar Pulau Jawa telah kami gugurkan. Karena sudah kami jelaskan di awal bahwa informasi penting yang ada di luar Pulau Jawa adalah komunikasi antara unit LP3 dengan pihak sekolah melalui perwakilan kepala sekolah atau koordinator guru PAMU. Saya lanjutkan yang poin 5. Jumlah kelompok PLP luar Jawa maksimal 20 orang. Yang keenam, tapi telah kami mudahkan jika jarak antar sekolah satu dengan sekolah lainnya terlampau sangat jauh, kami memberikan kemudahan satu sekolah satu mahasiswa khusus untuk PLP yang luar Pulau Jawa. Poin yang ketujuh, pelaksanaan PLP di luar Jawa dilaksanakan secara daring sesuai platform daring sekolah yang ada di luar Pulau Jawa. Yang ke-8, pihak sekolah luar Jawa jika mengizinkan pelaksanaan PLP luring atau kehadiran piket di sekolah, bahkan mengajar secara tatap muka di sekolah atau yang berada di zona hijau, kami persilahkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka ataupun bimbingan secara intensif di sekolah Pulau luar Jawa. Tentunya hal tersebut harus sesuai dengan protokol kesehatan masing-masing sekolah yang di luar Pulau Jawa. Yang ke-9, prosesi pembimbingan guru PAMU dan DPL sama yang dilakukan di Pulau Jawa bisa menggunakan media virtual conference meeting. Tetapi jika jaringan sangat sulit sekali didapatkan di luar Pulau Jawa, kami mohon lebih simpel, kami simpelkan menggunakan media video call WA yang terdiri dari 4 SDM, dan di 4 SDM tersebut yaitu ada kepala sekolah, koordinator guru PAMU, DPL pengantar, dan ketua kelompok mahasiswa. Hal ini kami lakukan salah satu bentuk etika kami kepada pihak sekolah bahwa kegiatan PLP Unikama selain dilakukan secara daring, tetap kami lakukan serah terima mahasiswa dan penjemputan mahasiswa harus dilakukan secara daring melalui video call WA. Hal tersebut kondisi paling sederhana yang harus dilakukan. Yang kemudian yang terakhir, ketentuan jadwal pengantaran maupun penjemputan PLP 1 PLP 2 yang di luar Pulau Jawa ditentukan kesepakatan seminggu sebelum dilakukan prosesi penjemputan maupun serah terima mahasiswa yang ada di luar Pulau Jawa. Kemudian selanjutnya luaran. Ini untuk luaran mahasiswa PLP 1 hanya satu, karena sifatnya hanya observasi. Luaran PLP 1 yaitu laporan individu yang disetujui, dikoreksi, dan disahkan oleh kepala sekolah dan guru PAMU.
Pengumpulan luaran mahasiswa PLP 1 dikoordinasikan oleh DPL. DPL ini adalah DPL pengantar PLP 1. Jadi laporan ini mahasiswa yang PLP 1 dikoordinasikan oleh DPL pengantar PLP 1 dijadikan satu file folder .rar, kemudian file tersebut diberikan identitas, nama sekolah PLP 1, nama lengkap DPL pengantar PLP 1. Jadi pengumpulan laporan dikoordinasikan oleh DPL pengantar. Pengumpulan nilai mahasiswa PLP 1 dikoordinasikan oleh pihak sekolah dengan unit LP3L Unikama. Kemudian untuk luaran mahasiswa PLP 2 terdiri dari 3, yaitu laporan individu, RPP daring, dan video simulasi mengajar. Laporan individu ini harus terkoreksi oleh DPL bidang studi dan guru pamong bidang studi. Selanjutnya disetujui oleh dan disahkan oleh kepala sekolah dan guru pamong bidang studi. RPP tentunya harus daring karena pelaksanaan mayoritas dilaksanakan secara daring. Namun jika pelaksanaan tersebut diberlakukan luring, kami persilahkan untuk sesuai dengan pelaksanaan pembelajaran menggunakan RPP luring. Tentunya RPP tersebut harus terkoreksi oleh guru pamong bidang studi dan DPL bidang studi. RPP sesuai dengan template sekolah masing-masing mitra. Yang ketiga, video simulasi mengajar. Durasinya minimal 10 menit, maksimal 15 menit. Sesuai dengan RPP daring 1 sub materi. Yang selanjutnya, pengumpulan luaran mahasiswa PLP 2. Pengumpulan luaran ini, ketiga luaran tadi, mahasiswa berkewajiban membuat link Google Drive, yaitu link laporan, RPP, dan video. Selanjutnya ketiga link tersebut diserahkan kepada guru pamong bidang studi untuk direkam dan di-entry oleh operator sekolah untuk dikirim ke unit LP3L melalui Google Spreadsheet. Yang ketiga link tersebut juga diserahkan kepada DPL bidang studi untuk dikoreksi dan diseleksi oleh DPL bidang studi. Selanjutnya, DPL bidang studi menyeleksi 2 hasil luaran mahasiswa PLP 2, 2 hasil seleksi terbaik, yaitu laporan RPP video yang dalam lingkup satu kelompok bimbingannya. Hasil 2 seleksi yang dilakukan oleh DPL tadi dijadikan jadi satu folder .rar, diberikan identitas, nama sekolah PLP 2, nama lengkap DPL bidang studi PLP 2, dikirim ke email lp3l.unikama.ac.id. Pengumpulan nilai mahasiswa PLP 2. Pengumpulan nilai mahasiswa PLP 2 ada 2. LP3L berkoordinasi dengan kepala sekolah terkait pengumpulan nilai mahasiswa PLP 2. Yang kedua, LP3L juga berkoordinasi dengan DPL bidang studi terkait pengumpulan nilai mahasiswa PLP 2. Hal tersebut tentunya harus kita cermati sebagai landasan pelaksanaan PLP di masa pandemi ini agar berjalan sesuai dengan protokol masa pandemi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.